Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk pada pertemuan yang ketiga dan kita sampai pada halaman yang ke-8 dari kitab Mukhtarat karya daripada Al-Ustadz Al-Fadil Aun Rafiq bin Ghufran hafizahullah taala. Al-Fasl Tsani, fasal yang kedua, yaitu al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Al-ismu bin nadhari ila nau'ihi, isim ditinjau dari jenisnya, ya. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu ismun mudzakkar wa ismun muannas. Ya, isim mudzakkar dan isim muannas. Apa itu isim mudzakkar? Apa itu isim muannas? Kemudian juga ciri-ciri daripada isim muannas nanti akan dijelaskan. Yang pertama adalah isim mudzakkar, ismun mudzakkarun, yaitu isim yang menunjukkan laki-laki. Isim mudzakkar terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar hakiki, mudzakkarun hakikiyun, dan mudzakkarun majaziyun, yaitu menunjukkan manusia dan binatang. Ya, mudzakkar hakiki menunjukkan manusia dan binatang. Ya, contohnya adalah talibun. Talibun adalah santri laki-laki. Muhammadun, Muhammad. Thaurun, Thaurun itu kerbau. Ya. Kemudian contoh yang lain, aliyun. Ya. Kemudian juga apalagi baqarun, kemudian juga ghanamun dan lain sebagainya. Pokoknya yang menunjukkan laki-laki. Kalau binatang yaitu apa? Jantan gitu ya. Kalau manusia laki-laki. Kemudian yang kedua adalah mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi tidak menunjukkan manusia dan binatang. Ya, contohnya benda mati, pohon, ya, dan lain sebagainya. Contoh di sini adalah kursiyun, ya, kursiyun, kursi, qalamun yaitu pena, kitabun buku. Contoh yang lain, mudzakkar yang majazi, bukan menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya adalah burtukal, ya, apa burtukal, jeruk, tufahun, kemudian mauzun, dan lain sebagainya. Jadi isim mudzakkar dibagi menjadi dua, adalah isim mudzakkar hakiki yang menunjukkan manusia dan binatang. Kemudian kalau mudzakkar majazi itu tidak menunjukkan manusia dan binatang. Kemudian yang kedua adalah isim muannas. Ya, apa itu isim muannas? Isim muannas adalah isim yang menunjukkan perempuan. Yaitu isim muannas terbagi menjadi dua, yaitu muannas hakiki dan juga muannas majazi. Jadi kalau mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi, kemudian kalau muannas juga muannas hakiki dan muannas majazi. Sama, ya, muannas hakiki menunjukkan manusia dan binatang, tetapi dia itu muannas, itu perempuan. Contohnya di sini talibatun, hindun, baqaratun, ya, baqaratun, sapi betina. Kalau bakorun, ya, sapi jantan. Kemudian muannas majazi tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya maktabatun, perpustakaan, mimsahatun, yaitu apa, penghapus. Kemudian saburotun, yaitu papan tulis. Sajarotun, ya, yaitu pohon. Kemudian apalagi ad-dar, ya, rumah, dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan setelah ini, yaitu ciri-ciri daripada muannas. Isim yang dikatakan muannas nanti itu cirinya apa saja. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda isim muannas antara lain. Yang pertama ada huruf ta marbutah selain nama laki-laki. Kenapa? Di sana juga ada nama laki-laki, ya, tetapi dia pada namanya itu berakhiran dengan ta marbutah, maka dia bukan muannas, ya. Contohnya adalah Hamzah, kemudian Hudzaifah, kemudian Safinah,
Kemudian yang lainnya ya, banyak. Muawiyah. Ada huruf ta marbutah selain nama laki-laki. Contohnya adalah muslimatun, maktabatun. Muslimatun itu adalah seorang wanita muslimah. Maktabatun yaitu perpustakaan tadi. Baqaratun, kemudian apa? Baqaratun, sapi betina. Kemudian tadi mimsahatun, saburatun, mu'minatun, kemudian apalagi so'imatun, kemudian qari'atun, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berakhiran ta marbutah, maka dia itu ya mu'annas ya. Kemudian yang kedua nama wanita, walaupun tidak berakhiran ta marbutah, tapi kalau namanya wanita maka dia adalah mu'annas gitu ya, si mu'annas. Contohnya adalah Asma. Asma itu adalah nama wanita. Seperti siapa? Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha. Kemudian Hindun. Hindun walaupun tidak ada tak marbutahnya, tapi Hindun itu adalah apa? Nama wanita. Siapa contohnya? Adalah Hindun, istri daripada Abu Sufyan. Kemudian Zainab. Kemudian contoh lagi Salma. Nanti Salma ada apa namanya? Ada pembahasan khusus mungkin ya. Kemudian contoh yang lain ya, Asma, Hindun, Zainab, kemudian mungkin juga Salma, Huda. Ya. Huda itu kalau di Indonesia dia nama laki-laki ya, tetapi kalau di Arab dia adalah nama perempuan, Huda ya. Kemudian yang ketiga, anggota badan double. Anggota badan double ya, badan kita kan ada yang double-double, maka itu digolongkan pada isim yang mu'anas. Contohnya adalah ainun. Ainun matanya dua. Dan bagaimana kalau ada yang punya mata satu ya, dia tetap mu'anas ya, karena pada aglabi ya, kebanyakan orang manusia itu memiliki dua mata. Kemudian rijlun, rijlun kaki. Gimana kalau kakinya naudzubillah min dzalik pincang misalkan cuma satu gitu ya, maka tetap dia dimasukkan ke anggota badan double. Kemudian contohnya yadun ya, tangan, tangan juga double kanan kiri. Kemudian fahidah, apa namanya, pupu, itu juga double. Rukbah itu juga double, dengkul itu juga double. Kemudian udun yaitu telinga juga double, dan lain sebagainya. Pokoknya yang double. Sekarang pertanyaan, kalau hidung, unfun, satu atau dua? Satu, wahai kaum muslimin. Bukan yang dinilai bukan kok lubangnya, tetapi apa? Yang dinilai itu dia ya kesatuan gitu, unfun. Ya unfun, hidung. Hidung itu satu, bukan dua. Ya, jadi contoh di sini anggota badan double adalah ainun, rijlun, yadun, fakhidun, rukbah, kemudian apalagi udun dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sifat yang khusus untuk wanita, ya. Ada sifat-sifat yang khusus pada wanita dan laki-laki tidak memilikinya. Contohnya adalah haidun, yaitu apa? Haid. Ya, mens atau libur katanya ya. Haidun, apa ada laki-laki haid? Tidak ada, yang ada hanya perempuan. Murdiun, menyusui. Nah, gimana kalau laki-laki bapaknya kemudian apa? Bikin susu di dalam ditaruh di dot, apakah dia termasuk murdi? Tidak. Ya, di sini yang dimaksud murdi itu menyusui langsung ya. Kemudian hamilun, ya, hamil itu adalah hamil, mengandung ya. Kalau bapak perutnya misalkan kayak ibu-ibu yang apa namanya hamil 9 bulan, tetap namanya bukan hamil ya. Karena hamil itu memiliki kekhususan atau hanya khusus bagi wanita saja. Apa yang lain? Contohnya nifas ya, nifas itu juga
perempuan. Kemudian contoh yang lain, istihadah. Ya, istihadah, apa ada laki-laki kemudian istihadah setiap kencing kemudian mengeluarkan darah gitu ya. Kalau perempuan ada di antaranya datang seorang wanita bertanya, itu setiap saat dia itu mengeluarkan darah walaupun sedikit ya. Apakah dia boleh puasa Ramadan atau tidak gitu. Maka nanti pembahasannya dalam fikih. Yang jelas sifat yang khusus untuk wanita itu misalnya adalah haidun, murdiun, hamilun, nufasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, sifat ikut wazan fu'la, ya, ikut wazan fu'la. Misalnya husna. Ya, kalau laki-laki bukan husna, tetapi dia mengikuti wazan af'al, yaitu ahsan. Dia di sini adalah isim tafdil istilahnya ya. Kalau sifat ikut wazan fu'la, maka jelas dia adalah wanita husna, sughra, kubra, udma. Ya, husna barnya ya paling baik. Tapi bagi wanita, sughra paling kecil gitu ya. Kemudian kubra paling besar, tapi untuk wanita ya, udma paling agung ya. Kemudian apalagi? Husna, sughra, kubra, udma dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keenam, sifat ikut wazan fa'la. Misalnya adalah jau'a. Apa artinya? Wanita yang lapar kan itu ya. Jau'a ini sifat untuk wanita. Contohnya imro'atun jau'a, yaitu wanita yang lapar. Kemudian imro'atun kasla, yaitu wanita pemalas. Kemudian imro'atun atsya, ya, yaitu wanita yang haus, ya, atsya dan lain sebagainya. Kemudian kalau laki-lakinya itu mengikuti wazan apa? Yaitu mengikuti wazan fa'lan. Ya, kalau jau'a itu untuk perempuan, untuk ma'anas, tapi kalau jau'an itu untuk laki-laki, ya. Rajulun jau'an, yaitu laki-laki yang lapar. Atau kaslan, ya, kaslan untuk laki-laki, atsyam untuk laki-laki. Kemudian yang ketujuh, sifat ikut wazan fa'la. Ya, diperhatikan tadi fu'la, fa'la, fa'la. Semuanya itu adalah menunjukkan mu'anas. Fu'la, fa'la, fa'la. Ya, fu'la, fa'la, fa'la. Maka itu menunjukkan mu'anas, wazan. Wazan itu timbangan ya. Contohnya adalah sofra. Ya, sofra. Sofra itu adalah kuning keemasan. Itu sofra. Kemudian sauda, hitam. Hamra, itu apa? Merah. Tapi untuk wanita ini. Kemudian contoh yang lain, bayda, yaitu putih. Kemudian samra, yaitu coklat. Hadra, itu hijau. Zarqa, biru dan lain sebagainya. Lah, kalau mudzakarnya ikut wazan apa? Ikut wazan af'al, asfar, aswad, ahmar, asmar, abyad, azraq, ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir yang menunjukkan tanda-tanda daripada isim muannas adalah beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Ya, tidak ada tandanya, tetapi digolongkan oleh mereka orang-orang Arab, yaitu dia itu adalah termasuk isim muannas. Contohnya adalah jahannam. Ya. Jahannam khalidina fiha. Ya, jahannam itu dikelompokkan adalah muannas. Kemudian ardun. Ardun juga muannas. Bi'run, sumur, itu juga muannas. Ka'sun, yaitu kapak. Ya, rihun, angin. Syamsun, ya. Kemudian narun, semuanya itu muannas. Contoh nar itu menunjukkan muannas mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
tatkala Ibrahim dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, maka Allah Rabbul Alamin berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman. Kuni itu ada pada fi'il amr tersebut, yaitu ya mukhatabah, maka di situ menunjukkan bahwasannya nar itu adalah perempuan atau mu'anas, ya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 8 tanda yang disebutkan oleh mu'alif rahimahu wa taala yang menunjukkan tanda-tanda isim mu'annas, ya. Yang pertama tadi ada huruf ta marbutah pada akhirnya kecuali nama laki-laki, ya, kecuali nama laki-laki, maka dia tidak termasuk daripada mu'annas. Kemudian yang kedua adalah nama wanita, ya, Zainab, Hindun, Asma, Salma, Laila dan lain sebagainya. Kemudian anggota badan double, ya, contohnya adalah ainun, rijlun, yadun dan lain sebagainya, udunun. Kemudian sifat yang khusus untuk wanita, misalnya adalah haidun, murdiun, hamilun, nufasa dan lain sebagainya. Kemudian sifat ikut wazan, yaitu fu'la, kemudian fa'la dan beberapa isim mu'annas yang tidak ada tandanya, di antaranya tadi jahannam, ardun, bi'dun, ka'sun, rihun, samsun dan narun. Perhatikan wahai kaum muslimin pada halaman yang ke-9, yaitu catatan, ini penting. Yang pertama ada isim yang ada tak marbutahnya, namun ia adalah isim mudzakkar, misalnya adalah nama laki-laki, misal Syu'bah, Talhah, Muawiyah, Hamzah, ya, ada juga sahabat Rasulullah namanya Safinah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada isim yang boleh mudzakkar dan mu'annas, boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Contohnya adalah sama boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Ibtun artinya ketiak, ya, walaupun dia kanan kiri, tetapi ini boleh mu'annas, boleh mudzakkar. Suqun, suq, pasar. Unukun, pundak. Silah, pedang. Sikin, pisau. Sabil, jalan. Tariq, juga jalan. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh daripada isim-isim yang boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Ya, disebutkan di sini adalah 8. Sama, ibtun, sukun, unukun, silahun, sikinun, sabilun, tariqun. Yang terakhir, ada isim sifat yang boleh juga mudzakkar dan mu'annas. Kalau tadi sama bukan isim sifat, ya. Tetapi di sini ada isim sifat yang boleh mudzakkar dan mu'annas yang mengikuti wazan fa'ul dan fa'il, ya, yang mengikuti timbangan fa'ul dan fa'il. Contoh sobur, ya, sobur atau qatil, ya. Rajulun soburun, laki-laki yang sabar, atau imro'atun sobur, atau wanita yang sabar. Kalau qatil, rajulun qatilun, laki-laki yang dibunuh, atau imro'atun qatil, ya, wanita yang dibunuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan lupa latihannya dikerjakan pada halaman yang ke-10. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari daripada kitab Muhtarat ini, yang semoga saja kita diberi istiqamah dan juga diberi pemahaman oleh Allah Rabbul Alamin, dan juga senantiasa bersemangat untuk mengkaji daripada kitab Muhtarat ini sampai selesai nantinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.